Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Tita Fatima Zahra dan rekan saya Rizka Bunga Cempaka. Hari ini kita akan mempresentasikan dengan judul analisis perencanaan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah. Silakan Mbak Resda, share screen-nya bisa ditampilkan. Share screen-nya terlebih dahulu. Sudah masuk? Sudah Mbak. Baik. Sebentar. Ya, sudah Mbak. Sebentar masih proses kayaknya. Ya udah. Udah. Silahkan Mbak Resda untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sama Mbak Tita ingin mempresentasikan mengenai materi pada siang hari ini dengan judul Analisis Perencanaan Pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah. Langsung saja di sini ada perencanaan program. Perencanaan adalah proses penentu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Ini adalah menurut Roger A. Kaufman tahun 1972. Kemudian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana yang sudah terseleksi karena itu rencana masih bersifat makro, sedangkan program sudah lebih spesifik, mengandung sejumlah kegiatan dan sasaran yang pasti. Perencanaan dapat diartikan perkiraan masa depan yang disusun berdasarkan data yang tersedia atau suatu penentu urutan tindakan, perkiraan biaya, serta penggunaan waktu yang didasarkan atas data dengan memperlihatkan prioritas efisiensi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini perencanaan adalah jembatan antara masa kini dan keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, menurut Knotts tahun 1972, perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai. Informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya, serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan membutuhkan pendekatan rasional ke arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini, perencanaan program dalam pembangunan misalnya harus memiliki ciri khas, di antaranya memiliki empowerment atau pemberdayaan yang bisa merubah posisi mereka dari objek pembangunan menjadi subjek dan pelaku utama suatu proses pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Kemudian di sini ada secara umum, prinsip perencanaan menurut AD dalam Oval Hanif 2009 adalah apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa. Nah, di sini misalnya apa kegiatan yang harus dijalankan, itu sesuai tujuan apa yang diharapkan pada pelaksanaan program tersebut. Kemudian ada di mana kegiatan dilakukan, seperti sumber daya manusianya, alat prakteknya, misal alat kebutuhan yang akan kita gunakan pada perencanaan program, kemudian ada tata ruang dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kapan sistem prioritas yang akan dilakukan, misal kayak waktunya, targetnya siapa, pelaksanaannya bakal seperti apa, seperti itu. Kemudian di sini juga ada sistem dan tata kerja standar yang harus dipenuhi, semisal kayak sumber daya manusianya, dokumentasi apa yang diperlukan, seperti itu. Kemudian ada pembagian tugas. Pembagian tugas seperti wewenang dan tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian mengapa program ini berjalan, mengapa program ini diadakan. Jadi apa, di mana, kapan itu juga untuk menanyakan program mau dibawa kemana untuk kedepannya, seperti itu.
Nah, sebelum itu, fungsi dari perencanaan program pendidikan luar sekolah sendiri bisa sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian juga bisa sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan kegiatan juga, dan bisa sebagai tolak ukur kegiatan evaluasi, serta sebagai materi yang akan dinilai dalam sebuah evaluasi setelah program itu berjalan. Seperti itu. Kemudian di sini ada perencanaan pendidikan luar sekolah mempunyai karakteristik tentunya. Yang pertama, perencanaan merupakan model pengambilan keputusan secara rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan yang ingin dicapai dan dituju. Kemudian yang kedua, perencanaan berorientasi pada kebutuhan dan keadaan masa sekarang kepada suatu keadaan yang diinginkan di masa datang dan bagaimana dirumuskan dalam tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang ketiga, perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Tita. Ya, terima kasih Mbak Resda. Selanjutnya, selain karakteristik perencanaan yang keempat adalah perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan yang akan diambil, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Kemudian, yang kelima, perencanaan melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui. Perkiraan itu meliputi kemungkinan-kemungkinan keberhasilan sumber-sumber yang digunakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta kemungkinan resiko dari suatu tindakan yang akan dilakukan. Dan karakteristik yang terakhir itu adalah perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang akan dilakukan. Next, Mbak Resda. Oke, jadi selain karakteristik yang sudah dijelaskan oleh Mbak Resda tadi, perencanaan juga mempunyai dimensi-dimensi yang perlu dipertimbangkan. Jadi, dimensi di dalam perencanaan itu sebagai salah satu cakupan dari sifat-sifat beberapa karakteristik yang ada dalam perencanaan. Terutama di sini perencanaan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, ada dimensi biaya. Dalam sebuah perencanaan, biaya merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Semakin besar biaya yang tersedia, maka semakin mudah pula mobilitas yang dilakukan pada perencanaan maupun pelaksanaan. Namun, seberapa besarnya biaya yang tersedia bukanlah satu-satunya jaminan program yang direncanakan dan dilaksanakan akan berhasil, karena masih sangat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Dalam perencanaan juga yang perlu diperhatikan bukan seberapa banyak biaya yang tersedia, tetapi bagaimana biaya yang ada digunakan sesuai dengan tepat sasaran dan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian, dimensi yang kedua yaitu lamanya program. Dalam sebuah perencanaan, penggunaan waktu atau lamanya program itu akan mempengaruhi berbagai macam aspek. Salah satunya berhubungan langsung dengan anggaran biaya dan efektivitas sebuah program tersebut. Lamanya suatu program juga akan mempengaruhi rencana penyampaian dan metode yang dilakukan, serta perencanaan ruang lingkup program tersebut. Contohnya di sini seperti program yang dilaksanakan dalam 1 bulan dengan program yang dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan. Maka dari jangka waktu tersebut kita akan melihat sangat besarnya perbedaan anggaran biaya maupun metode penyampaian atau ruang lingkupnya. Yang ketiga adalah kebutuhan peserta. Setiap program yang berkualitas pasti dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena program yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat biasanya akan lebih berhasil. Karena masyarakat merasa lebih tertarik dan termotivasi mengikuti program tersebut karena sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dimensi keempat yaitu ada aspirasi para peserta.
Jadi aspirasi ini kalau misalnya dalam perencanaan program itu adalah sesuatu yang sangat dinamis, karena aspirasi ini yang membawa perubahan kebutuhan yang sangat mempengaruhi perencanaan suatu program. Karena aspirasi tadi itu sifatnya dinamis sehingga sangat fleksibel sejalan dengan perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dari aspirasi para peserta ini kita bisa tahu apa saja kebutuhan yang diperlukan sehingga bisa membuat atau merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian dimensi yang kelima itu hubungan dengan pekerjaan. Jadi program-program pendidikan luar sekolah sendiri pada umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberdayakan masyarakat yang harapannya output-nya itu dapat mengurangi angka pengangguran melalui program-program yang diadakan. Sehingga program-program yang direncanakan harus dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan keterampilan fungsional bagi masyarakat sehingga program-program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap pengangguran-pengangguran yang ada. Jadi dapat disimpulkan kalau dimensi-dimensi dalam perencanaan ini satu sama lain saling terkait dan saling memberikan manfaatnya masing-masing. Kemudian, next Mbak Resda. Kemudian, selain ada dimensi-dimensi, juga ada langkah-langkah perencanaan. Jadi, di perencanaan program pendidikan luar sekolah ini juga ada langkah-langkahnya. Karena perencanaan ini sebagai titik awal dari proses pelaksanaan, perencanaan ini juga menjadi sebuah penentu dan pemberi arah terhadap tujuan yang akan dicapai dalam program yang dilaksanakan. Jadi, menurut Rahmat tahun 2008 ada beberapa langkah yang harus dilalui ketika menyusun sebuah perencanaan. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Jadi, tujuan ini di sini digambarkan sebagai garis finish. Nah, garis finish ini dibuat agar tujuan yang akan dicapai itu berjalan dengan lancar. Seperti kan di dalam perencanaan ini ada yang namanya pola kerja, seperti kebijakan, strategi, prosedur, aturan, anggaran, dan program. Nah, adanya tujuan ini agar semua aspek pola kerja ini dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah menyusun anggapan-anggapan. Jadi kesesuaian penggunaan dan penyebaran anggapan perencanaan ini adalah sesuatu hal yang penting. Jadi langkah ini bertujuan untuk membuat perencanaan yang lebih terorganisir dan terkoordinir. Karena semakin banyak individu yang terlibat pada sebuah perencanaan, di mana di individu yang terlibat berusaha mengetahui dan menggunakan anggapan secara acak, maka anggapan-anggapan tersebut harus dijadikan satu pemikiran dalam sebuah jalur agar tidak mempengaruhi perencanaan yang sedang dijalankan. Kemudian yang ketiga ada menentukan berbagai alternatif tindakan. Jadi pada perencanaan ada beberapa cara yang harus dilakukan agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Agar tujuan yang diinginkan tercapai, maka harus menggunakan cara-cara yang tepat pula. Selain menyiapkan cara-cara yang tepat, dalam perencanaan juga harus menyiapkan alternatif tindakan lainnya untuk mengantisipasi dalam perencanaan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang nomor 4, mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih. Nah, selain sudah menyiapkan alternatif bagi proses pelaksanaan perencanaan program ini, maka harus ada penilaian terhadap alternatif-alternatif ini. Alternatif mana yang dirasa memberikan hasil paling maksimal dan paling tepat
dilakukan untuk program tersebut, maka alternatif tersebutlah yang akan dipilih. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan. Setelah penilaian dilakukan dengan perbandingan serta pertimbangan-pertimbangan yang matang dari segala alternatif yang ada, barulah keputusan tentang alternatif mana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan diambil. Hal tersebut juga dipertimbangkan melalui berbagai macam aspek. Yang keenam, menyusun rencana pendukung. Rencana pendukung digunakan untuk mendukung dan membantu rencana awal apabila terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi dan mengancam rencana awal. Sehingga diharapkan dengan adanya rencana pendukung, rencana awal dapat tetap berjalan dengan lancar dan tetap dilaksanakan meskipun terjadi hambatan-hambatan di rencana awal. Next, Mbak Resda. Mbak Resda, oke. Ya. Jadi kemudian selain ada dimensi, ada karakteristik, ada langkah-langkah, perencanaan dalam pendidikan juga mempunyai 4 model. Yang pertama itu model komprehensif. Nah, pada model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, ada model costing atau pembiayaan dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomi. Kemudian yang terakhir ada model PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Jadi PBBS ini dalam bahasa Indonesia adalah sistem perencanaan penyusunan program penganggaran atau SP4. Model ini bermakna bahwa perencanaan penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup chat. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Saya dan Mbak Resda Bunga Cempaka pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.